Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdir untukmu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Page of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Death. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Queen of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hangman. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak ada yang bisa menyangkal, inilah takdir untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di dalam dirimu dan membawa imbas. Perubahan-perubahan baik juga terjadi pada kegiatan-kegiatanmu. Ya, kartu ini menggambarkan akan ada sebuah keadaan, sebuah peristiwa di mana kamu akan menjadi semakin nyaman, semakin optimis untuk terus membawa kemajuan di dalam kehidupanmu dan untuk terus membahagiakan dan meningkatkan kehidupan, meningkatkan derajat orang-orang yang kamu sayangi dengan cara membahagiakan, memenuhi kebutuhan, dan melengkapi fasilitas-fasilitas mereka dengan sangat maksimal. Ya, kenapa? Karena kamu selama ini telah mampu melihat apapun, menilai segala sesuatu, memutuskan hal-hal penting yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan sikap yang benar-benar terbuka, ataupun dengan cara pandang yang benar-benar positif. Karena selama ini kamu selalu diperlakukan secara buruk oleh orang-orang di sekitarmu, oleh mereka-mereka yang toksik. Kamu selalu disikut, dijegal, ditikam dari belakang. Bahkan kamu selalu diposisikan di posisi seolah-olah kamu yang bersalah. Sehingga kamu kehilangan kesempatan, kehilangan kepercayaan, baik dari bos, majikan, kepala kantor, ataupun dari pelanggan dan konsumen di tempat bisnis dan usahamu. Karena mereka selalu bercerita buruk tentang dirimu. Karena mereka selalu mencari-cari kesalahan dan kekuranganmu. Tetapi kamu memandang itu semua bukan dari sudut pandang yang sempit. Kamu menilai itu semua, menyikapi perlakuan mereka ya, dengan sikap yang benar-benar terbuka, benar-benar positif dan berkembang. Sehingga kamu tidak masalah diperlakukan demikian. Nggak masalah rezekimu dihambat, ya, peluangmu ditutup. Tetapi ada keyakinan di dalam dirimu. Dengan sebuah bukti, dengan hal-hal baik yang kamu tunjukkan, maka
peluang yang tertutup tersebut, rezeki yang terhambat tersebut tentunya akan kembali mengalir ke dalam kehidupanmu. Dan terbukti, ya, dengan terus melakukan yang terbaik, ya, dengan terus tidak menghiraukan bagaimana sikap perlakuan mereka, bagaimana mereka memperlakukan dirimu secara buruk, kamu terus menunjukkan kualitas dan kinerjamu yang semakin baik. Bahkan kamu tingkatkan setiap kualitas-kualitas pada bisnis dan usahamu. Sehingga pada suatu hari ataupun suatu ketika, bos, majikan, kepala kantormu, ya, mulai merasa ada yang salah, ada yang aneh dari cerita-cerita orang yang selama ini tentang dirimu. Kok dia nggak merasa seperti apa yang mereka ceritakan begitu ya? Kok sepertinya mereka membohongi aku, katanya begitu. Karena apa? Karena yang dilihatnya, yang dirasanya secara langsung, kualitas kamu memang baik. Kinerjamu oke. Sehingga dia mulai melakukan investigasi, mulai melakukan penyelidikan. Ternyata selama ini mereka-mereka yang toksik telah berbohong, telah bercerita buruk tentang dirimu, ternyata nggak benar. Dan dari situlah kamu mulai dapatkan kepercayaan kembali, dapatkan kesempatan kembali, ada job-job, ada peluang-peluang yang lebih besar lagi yang kamu dapatkan. Di bisnis, usaha, dagangan juga seperti itu. Ya, seolah-olah selama ini konsumenmu, pelangganmu, begitu ya, customermu selalu diambil oleh mereka, ya, selalu ditikung dari belakang, ya, dengan menceritain keburukan bisnismu. Jangan di sana, kualitasnya nggak bagus, pelayanannya nggak benar. Tetapi ada satu atau dua orang konsumen yang mungkin memang dia tidak mudah percaya terhadap perkataan orang lain. Sehingga dia coba untuk datang ke tempat kamu. Dan setelah dia datang, berbelanja, bertransaksi, ternyata ya apa yang didapatkannya? Dia dapatkan kepuasan, dapatkan rasa senang, rasa nyaman, karena mutu dan kualitasnya oke. Baik dari pelayanan, ya, baik dari cara dari hasil produksi, dari kualitas barangnya, dari kualitas makanannya, minumannya, ternyata enak dan oke. Dan dari situlah kebohongan-kebohongan mereka yang toksik, yang gak benar ini ternyata terbongkar. Dan semakin hari, bisnismu, usahamu, daganganmu semakin rame. Nah, inilah salah satu keuntungan, ya, jika kamu nggak memperdulikan bagaimanapun sikap orang, bagaimanapun perkataan orang tentang dirimu. Dan dengan kamu terus melangkah maju, terus berjuang, terus berusaha yang terbaik, maka dengan begitu banyak peluang, banyak kesempatan yang akhir-akhir ini kembali kamu dapatkan. Dan dari situlah, ya, tetangga, lingkungan sekitar, teman, sahabat, ya, yang akhir-akhir ini mulai, ya, yakin dan percaya kepada dirimu. Mulai tidak lagi mampu menyangkal, ya, bahwa takdirmu, bahwa derajat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi akhirnya bisa kamu angkat naik secara signifikan. Dan dari situlah mereka semakin respect, semakin menghargai, dan semakin ada pengakuan dari mereka bahwa kamu memang berkualitas, bahwa cerita buruk tentang dirimu selama ini tidak benar. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Magician. Nah, benar kan? Jadi di sini adalah bagaimana caramu meyakinkan bos, ya, majikan, kepala kantor, atau meyakinkan konsumen dan customermu dengan potensi yang besar yang kamu miliki, dengan kemampuanmu, dengan skillmu, ya, yang bisa menyelesaikan pekerjaan apapun.
yang bisa meningkatkan hasil-hasil kualitas-kualitas dari kegiatan-kegiatanmu, maka kamu mulai dapatkan sebuah pengakuan, sebuah rasa percaya, dan kesempatan kembali untuk kamu benar-benar bisa menunjukkan hasil yang terbaik yang kamu miliki. Ya, di sini menggambarkan sebuah potensi yang besar. Jadi dengan potensi yang baik ini, yang dengan setiap hari kamu asah, kamu pertajam, kamu kembangkan, ya, maka apapun yang mereka katakan, apapun yang cerita bohong yang beredar tentang dirimu, ternyata terbukti salah dan keliru. Dan akhirnya mereka-mereka yang toksik, yang selalu berbohong, yang selalu mengkhianati kamu ini, akhirnya mundur secara teratur, tersingkir dengan sendirinya. Ya, bukan kamu yang menyingkirkan, tetapi bukti-buktilah yang menunjukkan ternyata mereka selama ini adalah bohong. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini sebuah keberanian ya. Ada energi positif yang begitu besar di dalam dirimu, di mana mungkin kamu dulu selalu diperlakukan buruk, selalu disikut ya, selalu ditikam dari belakang ya, dijegal langkahmu ya. Tetapi memang kamu orangnya begitu positif, ada energi positif yang sangat besar di dalam dirimu, sehingga kamu tidak akan terganggu dengan sikap mereka. Kamu nggak akan mau energi negatif dari mereka masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah keberanian. Ya, keberanian untuk membuktikan diri bahwa kamu yang terbaik. Keberanian untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan adalah salah. Dan ada keberanian di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan dengan hal-hal yang baik, dengan cara-cara yang positif. Jadi kamu tidak pernah ingin membalas perbuatan mereka, tidak pernah ingin sakit hati, ya, tidak merasa dendam atas apa yang mereka lakukan. Cukup dengan kamu membuktikan bahwa apa yang mereka katakan salah, toh ternyata mereka sudah tersingkir dengan sendirinya. Jadi kamu nggak perlu membungkam mulut mereka dengan tanganmu. Cukup kamu bungkam dengan bukti-bukti bahwa apa yang mereka katakan nggak benar. Akhirnya mereka malu sendiri, tersingkir, mundur, bahkan ada yang minta maaf kepada dirimu. Dan energi positif inilah yang akhirnya benar-benar bisa mengangkat kehidupanmu, mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi, sehingga nggak ada satupun yang mampu menyangkal lagi, ya, bahwa kamu memang benar-benar memiliki kualitas, bahwa takdirmu ya sudah berada jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, ini adalah kebahagiaan. Nah, kenapa kebahagiaan? Karena kehidupanmu mulai sejahtera. Orang-orang yang kamu sayangi kehidupannya mulai nyaman, ya, dan ditambah lingkunganmu, tetanggamu, orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini mulai saling menghargai, sangat respect, sangat menghormati dan menyeganimu. Begitu juga sebaliknya, sehingga kamu rasakan sebuah kedamaian, sebuah kenyamanan di dalam hari-harimu saat ini. Sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, tentu kamu akan tetap bersemangat. Karena hati dan pikiranmu begitu nyaman. Karena ada kebahagiaan yang kamu rasakan kembali. Dan kamu benar-benar sudah dijauhkan dari mereka-mereka yang gak benar. Mereka-mereka yang toksik dan negatif. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jadi ini sebuah kedinamisan ya. Jadi kamu memang tipikalnya ya, orangnya selalu dinamis, selalu ingin berubah, selalu ingin berkembang, dan selalu ingin mengikuti zaman, mengikuti era. Nah, inilah yang membedakan kualitasmu dengan kualitas mereka-mereka yang penuh kebohongan, yang toksik begitu ya.
Di sini tergambar kamu ingin selalu berubah, ingin selalu berkembang. Jadi kamu ingin selalu belajar, ingin selalu bertanya, ingin selalu menambah skill dan kemampuanmu, ya. Sehingga di saat kamu dinamis, kamu akan bisa menempatkan diri ataupun bersaing, berkompetisi, ya, di tempat dan waktu yang tepat. Tanpa harus melukai, tanpa harus menyakiti, tanpa harus membohongi untuk mencapai tujuanmu. Nah, sehingga dengan kedinamisanmu inilah yang menjadi salah satu faktor kamu semakin dianggap sebagai sesosok yang benar-benar berkualitas dari orang-orang sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya death. Nah, ini adalah fase baru ya di dalam kehidupanmu, di mana kamu sudah akhiri, selesaikan, tuntaskan setiap hal-hal buruk, setiap perbuatan buruk, setiap kebohongan-kebohongan yang mungkin selama ini beredar ya terhadap dirimu. Akhirnya kamu selesaikan, akhirnya kamu tuntaskan. Karena apa? Karena mereka malu sendiri, mundur dengan sendirinya, tersingkir sendiri karena kebohongan mereka terbongkar. Karena cerita buruk mereka tentang dirimu terbukti salah dan gak benar. Nah, dan dengan begitu, kamu mulai bisa menata kembali kehidupanmu menjadi lebih baik setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi ini adalah semangat ya. Kamu selalu semangat, selalu energik begitu ya. Boleh keadaan menyudutkanmu, boleh orang-orang memusuhimu begitu ya, memandang rendahmu ya. Tetapi bagaimana kita melihat itu semua sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah tamparan keras, sehingga tersirat di dalam hati kita untuk benar-benar bisa buktikan bahwa mereka salah. Untuk benar-benar bisa buktikan bahwa keadaan akan berubah di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Makanya kamu selalu energik, selalu bersemangat untuk menjalani hari-harimu, untuk memberikan yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor kemajuan dan kesuksesanmu saat ini. Sehingga nggak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa kehidupanmu, bahwa derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi sudah benar-benar terangkat naik berkat usaha dan perjuanganmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini ya benar-benar akan mampu membuktikan, menunjukkan ya bahwa kualitas dirimu memang sudah sangat baik, dan bahwa cerita bohong ya, perlakuan buruk, sikap buruk yang dilakukan oleh orang-orang selama ini terhadap dirimu ternyata salah dan keliru. Dan dengan begitu kamu akan benar-benar bisa membawa banyak kesuksesan, banyak kemajuan di dalam kegiatanmu. Dan dengan kemajuan itu kamu akan angkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga nggak ada lagi satupun yang mampu menyangkal bahwa kualitas dirimu dan derajatmu sudah berada benar-benar di atas dari sebelumnya menjadi lebih baik. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.